Oke. Contohnya bagus. Jadi buat website jasa laundry ya. Kalau lihat hasil diskusi tadi, ini juga ya perbaiki. Ada belum ada halamannya. Kalau kita lihat ininya tadi, ini ya, cuci, setrika. Nah ini ada cuci aja, ada setrika aja. Minta lengkap daftar harga. Kalau ini kan contohnya cuma ini aja nih. Nah gimana kalau yang ini tadi? Ada cuci saja, tidak ada lipat, ada yang setrika aja, tidak ada nyuci. Ya, tanya lengkap nih. Kalau memang dia nggak ada brosur kayak gini ya ditanya aja. Jadi kamu buat tabel aja. Buat tabel nantinya kalau memang mau nambahkan dari yang sini. Ya, kalau misalnya ada yang cuci aja, setrika aja, atau misalnya ada yang boleh nyuci ambal, nyuci boneka, nyuci jas, nyuci gaun pesta, dan seterusnya. Tambahkan aja di sini ya. Karena itu sangat penting untuk kita desain programnya. Sangat-sangat penting. Itulah gunanya kalian belajar, rasanya 2 tahun yang lalu Ibu yang ngajar analisa proses bisnis ya? Ibu bukan? Oh bukan. Itulah gunanya belajar analisa proses bisnis. Jadi kita menguraikan apa saja kerja dari sistem yang ada saat ini. Proses bisnisnya seperti apa. Ya. Oke. Nah ini juga sudah ada laporan penjualan hariannya ya. Nah, ada nggak laporan penjualan di DFD? Nggak ada. Nah, berarti tidak sesuai dengan proses bisnis. Ada nggak? Nah, mestinya ada pemilik. Nah, pemilik jasanya kan punya kan? Pasti dia yang akan menerima laporan harian tadi. Nah, tambahkan ya. Tambahkan pemilik. Ini kecil jadi susah. Nah, ini ya. Ditambahkan nanti external entity pemilik yang akan menerima laporan harian. Boleh. Oke, kita lihat. Admin. Nah, input-input ini dihapus. Ya, input-input ini dihapus. Oke. Pelanggan menyerahkan apa ke sini? Ke sistem. Pelanggan menyerahkan apa? Dia kan kata kerja dihapus ya. Semua kata kerja dihapus. Jadi ini nota transaksi saja dari sini ke sini. Gambar proses tidak boleh dalam bentuk elips tapi lingkaran penuh. Nah, ini salah ini gambarnya. Kalau kayak gini atribut namanya, bukan IRD, bukan DFD. Oke. Yang berikutnya, yang input memang admin, tapi yang memberikan data pelanggan siapa? Iya, berarti nanti si pelanggan memberikan data pelanggan ke sini. Ya. Oke, ini data pelanggan. Penggunanya siapa? Pengguna. Aku rasa pengguna itu yang menggunakan web kan? Siapa yang menggunakan web? Admin dengan pemilik aja. Ya kan? Admin dengan pemilik. Admin. Berarti si admin menyerahkan data. Jangan admin namanya, karyawan aja. Nah, ada juga karyawan. Nah, berarti ada admin, ada karyawan, ada pemilik. Nah, berarti namanya karyawan aja. Jadi karyawan ini bisa admin, bisa pemilik, bisa karyawan yang lain. Karyawan yang gawenya setrika, nyuci, dan sebagainya. Jadi ini dihapus. Nah, adminnya dihapus, jadi karyawan menyerahkan data karyawan, pelanggan menyerahkan data pelanggan. Ayo tambahkan lagi di sini data pemilik menyerahkan data pemilik ke sini. Dan nanti dia menerima laporan harian tadi. Oke. Data transaksi enggak usah. Input data transaksi ini dihapus. Input itu di simbol proses, bukan di data flow. Ya. Nanti data flow-nya harus kata-katanya harus persis di atas simbol ini. Tidak boleh di sini. Ke kanan ini ya, tidak boleh. Ini juga input pengembangan dihapus. Jadi karyawan itu cuma menyerahkan data karyawan, dia nerima apalah karyawan. Data apalah yang akan dia terima dari program yang dibuat? Kira-kira. Salah, data ini, data apa? Transaksi, uang nak ngembek barang kan? Uang nak ngembek cuciannya. Nah, data transaksi ya. Jadi si pelanggan menyerahkan data pelanggan, kemudian dia selain dia nota transaksi ini nanti diserahkan lagi ke sini, ya kan? Iya kan? Nah, gitu ya.
Mesti bayar dulu atau boleh nunjuk barang dulu, bayarnya pada saat ngembek atau gimana? Pas ngembek bayarnya, berarti namanya kurasa sikok nota apa nggak kalau dia belum bayar? Ya, terserah lah namanya. Misalnya nota pesan, yang satunya baru transaksi, nota pembayaran. Ini nota pesan, misalnya satunya nota pesan, yang satunya lagi nota pembayaran. Berarti yang si karyawan menerima nota pesan, ya kan? Nah, itu yang ini ya, yang paling penting. Oke, yang berikutnya adalah DFD level 1. Data pengguna, sama ke ya? Data pengguna berarti dari external entity karyawan, ya kan? Data pelanggan dari external entity karyawan. Pelanggan atau konsumen. Nah, transaksi ini kaget dia ngembek data pelanggan boleh, nggak mau ngembek data pengguna juga boleh, baru ke transaksi. Nah, ya. Kemudian ya sesuaikan dengan konteks ya. Nah, ini tidak boleh nih. Simbol apa ini? Di dalam DFD itu tidak ada simbol dokumen. Tidak boleh. Nah, dia nota ini kan dalam bentuk data flow. Ya, sesuaikan. Bentar, aku gambar dulu sebentar. Kita pause dulu. Gimana pause? Oh, ini. Dalam konteksnya, karyawan. Data karyawan. Kemudian sebagai si konsumen atau pelanggan itu menyerahkan misalnya data barangnya ya, atau produk yang dicuci ya. Oke, dia nerimo sama nota order. Tapi dia nerimo nota order sama nerimo nota bayar. Nota bayar. Pemilih pakai data apa? Laporan jasa per periode jadi 2 hari jadi sebulan pokoknya baru sih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia nengok ramalan itu periode berarti semuanya bisa dilihat dan membuat lagi per hari per minggu per bulan kepala itu yang jadi proses dari tanggal berapa dia nengok sampai dengan tanggal berapa dia nengok laporan jadi pada tanggal berapa ini laporannya berapa sesuai di DFD level 1-nya. Ya kan? Oh ya, harga itu ditentukan oleh pemilih kan? Menyerahkan misalnya daftar makannya. Ya kan? Untuk fasilitas cuci kering 3 kilo 3.000, cuci kering lipat 4.000, bla 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 bla. Data store-nya apa aja? Oke, jadi sesuaikan DFD level 1-nya dengan diagram konteks ya. Oke, ada data store apa saja? Oke, ada data store pengguna, jangan pengguna, karyawan aja. Karyawan, pelanggan atau konsumen boleh, transaksi boleh, paket ini harga ya, ya kan? Paket ini harga. Oke, nah ini mengikuti aja. Ya, DFD level 2-nya mengikuti. Nah, berarti ada berapa? Nah, ini kan beda dengan yang di pojok tadi. Ya kan? Ada berapa ini? Berapa data store tadi? Karyawan, pelanggan, paket, sama transaksi. Nah, cuma 4 itu banyak. Nah, ini banyak nih. Laundry, detail transaksi, pengambilan, enggak usah.
Di transaksi inilah pengambilannya pada saat di order. Ya kan? Berarti buat IRD-nya sesuaikan dengan ini tadi. Jadi data store-nya cuma ada 4. Ya. Jadi data store-nya atau IRD ya, atau entitas atau entity di IRD-nya cuma ada apa tadi? Karyawan, terus konsumen atau pelanggan, ya. Konsumen aja namanya. Transaksi sama apa tadi? Sama oke. Atau isinya harga-harga. Ya, nah, cuma itu. Nah, IRD-nya itu karyawan, konsumen, transaksi sama. Nah, relasinya gampang. Karyawan yang fungsinya kan pasti ada relasi dengan transaksi ya. Nah, konsumen pasti ada relasi dengan siapa orangnya kan gitu ya. Nah, paket juga pasti ada relasi dengan transaksi. Nah, ada nggak paket dengan karyawan? Nanti relasinya ada nggak konsumen? Nggak ada. Jadi semuanya berrelasi dengan si transaksi. Ya, berrelasi dengan transaksi. Kode, nama, alamat, nomor telepon, oke. Transaksinya, nomor transaksi, tanggal, kode pelanggan, iya. Jenis cucian, maksud isinya apa? Kiloan atau? Nah, ini lagi kalau dia kiloan atau harian. Jangan masuk ke di sini, masuk ke di paket. Masuk ke di paket. Nah, tadi kamu bilang nggak ada satuan, ini kan ada nih. Ya. Ini sebenarnya sama dengan ini tadi, nah. Harus ada banyaknya, jumlahnya, total. Kan misalnya nih banyaknya 10 kilo. 10 kilo yang apa be kamu tadi? Coba kita jenguk yang gambar kuning. Nih. Nah, misalnya nih. Ada baju yang aku pengen 3 hari selesai. Ada baju yang pengen aku cuma 3 jam karena nak dipakai sebentar lagi. Nah, berarti harus ada ini. Banyak jumlah total. Programnya harus bisa membuat validasi minimal yang dientrikan itu minimal 3 kilo. Kurang dari 3 kilo tidak bisa. Nah, kayak gitu. Ya. Apalagi tadi transaksi ya, tambahkan ini tadi ya. Nah, apa bedanya tabel transaksi ini dengan tabel detail? Ada usah detail transaksi, langsung aja transaksi, tambahkan ini tadi. Kemudian harga-harga ini paket tadi ya. Paketnya tadi apa? Oke, ID paket. Yang kedua nama paketnya. Yang ketiga harganya. Jadi buatlah dia berdasarkan yang kuning ini tadi. Nah, cuci kering setrika 3 hari, 5.000. Cuci kering setrika 2 hari, 7.000. Nah, itu namanya. Atau satuan tadi, baju pesta, satunya sekian. Jas, satuannya sekian. Boneka, kalau di laundry itu biasanya ada boneka kecil, boneka sedang, boneka besar. Kayak gitu dia tuh. Ambal juga mah itulah ukuran ambalnya yang kecil sekian harganya, yang sedang sekian, yang besar sekian, atau mungkin dihitung juga berdasarkan jenis ambalnya. Bisa baik kayak gitu, ya. Nah, itu ya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Nah, desain interface-nya juga belum sesuai dengan DFD. Ya, belum sesuai dengan DFD. Nah, ini kamu ini ngapa pakai nomor member kan kata member. Nama lengkap ini nah copy paste juga ini. Nah, ada DP. Nah, kalau ada DP boleh ya. Berarti tambahkan DP di transaksi. Di tabel transaksi harus ada DP.
bayar dia berapa, bayar mesti yang dia bayar berapa, DP dia berapa, dan berapa sisanya mesti dia bayar pada saat ngembek bajunya, ya, atau ngembek barangnya. Boleh diskusi kalau masih bingung nanti pada saat pengerjaannya, ya. Di ruang dosen juga boleh, nggak apa-apa. Ini juga sesuaikan boneka segala macam. Nah, buatlah desain interface dari bahasa pemrogramannya. Ya, mau pakai PHP, jadi jangan dibuat kayak manual kayak gini. Masuklah ke PHP-nya, walaupun belum ada coding di dalamnya. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Jelas?